Frequency Super. Be accurate and stay connected. All right. Now you've got polio from your waist down, and the right side is affected the most. Oh God, let thy healing go into his hip and limbs. Let the healing virtue of Christ heal him. Oh God, loosen that little foot up and take the stiffness. Oh, it's coming now, son. Praise God, praise God, praise God. Thank you, God. Now then, Billy Ray, I want you to raise that leg up like that. Oh, you can do it! Raise this one up, son. Now raise this little leg up, son. Oh, that's wonderful tonight. Honey, oh, he wants down. Honey, walk on off, son. Walk on. Oh, glory to God! Father, heal. Look at those preachers there. Look at your sister. Look at your mother. Woo! I feel good. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Well, can Jesus heal those little eyes and let him see normally, restore his vision? Oh God, take the partial blindness. Son, I didn't mean to hurt you, but God's Spirit came in my hand then. Open your eyes, son. Open your eyes. How many fingers is that man holding up? 4. Four is right. 4 is right, son. That's wonderful. Granville Oral Roberts adalah seorang televangelis Kristen karismatik Amerika atau salah seorang pionir besar dalam penginjilan melalui TV. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1918 di Oklahoma, Amerika. Roberts dilahirkan di keluarga yang mengejar dan mencintai Tuhan. Sewaktu Roberts kecil, ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa suatu hari kelak ia akan berkhotbah tentang kabar baik dan mempunyai pelayanan penginjilan khusus untuk orang-orang yang menderita. Dan ternyata apa yang ibunya ucapkan terjadi di kehidupan Roberts kemudian. Ucapan ibunya bagaikan benih yang sudah tertabur dalam kehidupan Roberts. Kesembuhan dan kuasa kedahsyatan Tuhan bekerja secara nyata di pelayanan Oral Roberts. Ribuan orang sakit mengantri untuk didoakan olehnya. Ia tampil sebagai pembicara tamu di ratusan pertemuan dan konferensi nasional dan internasional, dan secara pribadi menumpangkan tangan dalam doa kepada lebih dari 2 juta orang. Pada tahun 1963, ia mendirikan Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Mahasiswa yang ada diminta untuk menandatangani kode kehormatan yang berjanji untuk tidak minum alkohol, merokok, atau terlibat dalam aktivitas seksual sebelum menikah. Di universitas ini, anak-anak muda dibentuk sesuai dengan firman, memiliki standar hidup yang berbeda dibanding anak muda lain. Melalui universitas ini, bangkit anak-anak muda yang mendengar suara Tuhan, generasi yang siap diutus untuk memenuhi panggilan Tuhan. Roberts terus menyuarakan kebangunan rohani melalui radio dan televisi, sehingga banyak orang semakin mengetahui apa yang sedang Tuhan kerjakan di kota tersebut melalui sang hamba Tuhan Oral Roberts. Salah satu kesaksian besarnya adalah adanya badai topan ketika Roberts mengadakan KKR di Amarillo, Texas. Kebaktian itu diselenggarakan di bawah tenda besar yang memuat 7.000 tempat duduk. Ketika ia sedang berkhotbah, tiba-tiba badai mengamuk.
tenda raksasa itu tercabut hingga terbawa terbang. Orang-orang, kursi-kursi, dan semua benda dihantam oleh angin tersebut. Bahkan Robert sendiri terlempar dari panggung dan jatuh terbaring ke lantai. Di momen itu, Roberts berdoa, bersyafaat bagi jemaat. Hingga akhirnya 7.000 orang itu pun diselamatkan. Kisah ini bahkan diberitakan di surat kabar di Amarillo dengan judul headline "Keajaiban yang menyelamatkan 7.000 orang". Kehidupan pelayanan Roberts terus didedikasikan bagi Tuhan. Banyak kesembuhan, mujizat, dan perkara ajaib yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya. Pastor, Oral Roberts adalah televangelis, melayani melalui media sarana televisi, Pastor. Nah, bagaimana caranya, Pastor, agar orang-orang yang melayani di televisi, kalau sekarang di dunia media sosial, agar tidak terjebak menjadi selebriti rohani? Yang paling penting yang harus kita sadari adalah kita ini dipanggil untuk menjadi seorang hamba, bukan dipanggil menjadi selebriti. Kita ini hamba Tuhan, bukan selebriti, bukan artis, bukan public figure yang menuntut atau punya hak untuk menginginkan kemewahan dan keglamoran hidup. Kita ini dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Itu sebabnya walaupun kita memiliki keterkenalan, kita memiliki pengikut, follower, subscriber yang banyak sampai berjuta-juta, kita harus tetap ingat satu perkara. Kita ini dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Sehingga dengan sikap hati yang seperti inilah menjagai kita untuk tidak mabuk dengan kemewahan ataupun keterkenalan ataupun kemasyuran yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita melihat itu semua hanya sebagai sarana supaya kita lebih efektif dalam mengkomunikasikan Injil ataupun menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan dan menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Ya, tapi Pastor, pada faktanya Pastor, ketika sudah menyentuh dunia broadcasting, televisi ataupun sekarang media sosial, Pastor, menjaga hati untuk tidak terpancing, Pastor, tergoda untuk hidup glamor, itu sulit, Pastor. Memang. Nah, bagaimana Pastor Stephen sendiri yang sudah ada di YouTube, Pastor? Bagaimana Pastor Stephen menjaga hati tersebut selain mengingat diri sebagai seorang hamba Tuhan? Karena biasanya kan begini, Pastor. Hamba itu kan ya hamba. Ditambah hamba Tuhan, terus ada belakangnya, Pastor, hamba Tuhan besar. Jadi ini satu kalimat yang sebenarnya sangat kontradiktif, Pastor. Hamba, ya Tuhannya di tengah, oke, Pastor. Tapi ada besarnya, Pastor. Nah, bagaimana Pastor Stephen sendiri menjaga hati, Pastor? Saya mendapati Paulus memberikan sebuah resep, istilahnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Atau dengan kata lain, bangun, setting, perspektif, sudut pandang hidupmu. Konsep berpikir yang kau miliki. Bahwa engkau itu sudah mati. Dan hidup yang kau hidupi sekarang, itu adalah kehidupan buat Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun dorongan ataupun keinginan di dalam hati kita untuk ikut menikmati di sana. Kita hanya menikmati apa yang menjadi porsi yang Tuhan berikan buat kita. Bukan menikmati kemewahan, keglamoran yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi hanya menikmati apa yang menjadi porsi yang Tuhan sediakan buat kita. Memang ini beda-beda tipis dan sulit bagi mereka yang mungkin istilahnya apa? Sedang dimabuk oleh rasa keterkenalan, kenikmatan ketika mungkin baru jalan kemana diteriakin orang, diajak foto bersama. Wah, itu menciptakan sensasi tersendiri. Itu bikin orang tidak menginjak tanah. Dan bisa ketagihan. Tapi ketika kita terus belajar menyembunyikan diri kita di balik salib Tuhan, terus
menjagai waktu-waktu yang kita setting untuk merendam diri dalam hadirat Tuhan. Istilah orang Jawa, kita ini tidak akan dimabuk oleh kemewahan, kemegahan, dan pujian. Kita akan tetap eling. Nah, itu istilah orang Jawa bilang. Kita akan tetap sadar diri, mengingat siapa kita di dalam Tuhan. Iya. Kalau misalkan kemudian kita jadi tergoda, kita jadi pongah, jadi sombong secara rohani, jadi merasa sok gaya, ya otomatis kita akan mendapatkan pelajaran dari Tuhan yang cukup menyakitkan. Karena kalau orang udah terlanjur ada di atas, ketika untuk ditarik turun ke bawah, kadangkala harus dengan cara dibanting. Dan itu menyakitkan. Dan itu pastinya, sangat Pastor. menyakitkan. Nah, supaya kita tidak perlu mengalami hal seperti itu, kita harus terus jagai kerendahan hati kita. Iya. Kesadaran bahwa kita adalah seorang hamba. Terlepas kita disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, hamba Tuhan yang besar. Ya ini harusnya yang besar Tuhannya. Yang besar Tuhan. Nah, tapi kita perlu untuk terus menjagai kerendahan hati. Dan saya mendapati kerendahan hati tidak akan pernah bisa bertumbuh di luar hadirat Tuhan. Kerendahan hati tidak akan pernah bisa bertumbuh di luar hadirat Tuhan. Itu sebabnya waktu-waktu yang kita miliki untuk terus ada dalam doa, ada dalam penyembahan, menyendiri dalam hadirat Tuhan, ini tidak boleh hilang. Nggak boleh berkurang, malah harus makin bertambah. Sekali waktu Tuhan pernah bicara seperti ini kepada saya. Kalau aku membawa kamu semakin tinggi, Tuhan bilang, kamu harus makin mengkondisikan dirimu untuk memiliki roh kerendahan hati yang lebih besar. Karena semakin seseorang mengalami promosi, yang pertama dia bisa merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Biasanya seperti itu ya, Pastor. Kecenderungan hati biasa seperti hatinya itu. Begitu. Iya. Dia bisa merasa lebih hebat dari yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia tidak bisa dikoreksi lagi. Nah, sementara orang kalau sudah mulai untouchable, sulit untuk dikoreksi, sulit untuk ditegur, sulit untuk diingatkan, dia itu sudah satu langkah menuju kehancuran. Iya. Nah, kerendahan hati akan menjagai kita untuk tetap eling tadi, sadar diri. Iya. Bahwa walaupun kita layak disebut the man of God, but we still a man. Nah, itu yang harus kita ingat ya, Ini Pastor. yang harus terus kita ingat. We will never be a God. Kita tidak akan pernah jadi Tuhan. Iya. Jadi ya wajar kalau masih ada kekeliruan dalam diri kita, sehingga kita membutuhkan teguran dari yang lain. Masih ada kekurangan yang kita miliki sehingga kita butuh diingatkan oleh orang lain. Wajar. Tapi kalau kita sudah mulai merasa diri kita lebih benar, lebih hebat, ya pokoknya lebih dari yang lain. Ini satu colekan aja bisa membuat kita tersinggung ini. Iya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Iya. Jangan sampai kita kehilangan kerendahan hati. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang hamba. Iya, itu sikap hati yang juga dimiliki oleh Oral Roberts pasti ya, Pastor ya. Saya Karena yakin hidupnya itu. terus memperkanan hati Tuhan sampai akhir hayatnya, Pastor. Yes. Iya. Nah, kembali Pastor. Beliau adalah pionir pertama penginjilan di televisi. Tapi kan kalau kita lihat, Pastor, ada banyak penginjil di televisi yang berikut ya, Pastor. Betul. Di generasi berikutnya, dan sudah tidak menjadi rahasia lagi, ada banyak dari antara mereka yang juga alami kejatuhan akhirnya, Pastor. Ya. Nah, bagaimana Pastor menyikapi hal ini? Pastor Stephen melihatnya bagaimana, Pastor? Ya, itu sebabnya penting buat kita untuk terlepas dari hiruk pikuk dari suara pendukung dan suara fans. Kita ini tetap menjagai keheningan di dalam batin kita untuk dengan sensitif tetap mendengar suara Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya ya kita
akan terus memiliki kerendahan hati, terus memiliki kesadaran diri bahwa kita ini seorang hamba. Terlepas dari berbagai kemuliaan yang Tuhan izinkan untuk terpampang di depan mata kita, kita tidak akan jadi silau. Bahkan fasilitas mewah pun, Pastor. Bahkan fasilitas mewah pun tidak akan membuat kita menjadi terjebak untuk hidup dalam zona nyaman. Ya. Pastor, saya teringat salah satu anak rohani Pastor Stephen pernah menceritakan kisah menjemput Pastor Stephen di Papua. Oke. Untuk hadir dalam suatu pelayanan. Gambaran beliau, Pastor Stephen orangnya besar, maksudnya gagah gitulah. Ya. Sekarang juga gagah. Iya, sekarang juga gagah. Tapi pas saat beliau lihat kok kecil terus bawa-bawa kardus, Pastor. Nah, nama Pastor Stephen ya sudah banyak orang kenal, Pastor. Nah, dan menginap di hotel, Pastor Stephen nggak mau sendiri, minta ditemani dan tidak meminta fasilitas yang bagaimana begitu, Pastor. Nah, anak rohani Pastor Stephen ini sampai bingung, kok nggak ada permintaan apa, malah mau tidurnya cari teman. Biasanya kan namanya hamba Tuhan besar ya, Pastor ya. Biasanya Tuhannya yang besar ya. Biasanya kan perlu kamar yang lebih pribadi, nyaman untuk bersiap-siap berkhotbah. Nah, kok Pastor Stephen memiliki, gimana Pastor, cara Pastor Stephen tetap bisa membumi seperti itu, Pastor? Saya itu belajar sesuatu gini. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan mulai punya syarat, pakai tanda kutip ya. Kalau aku mau pelayanan, aku butuh syarat begini. Ya itu sih orang lain saya nggak tahu apa yang menjadi dasar berpikirnya. Tapi kalau saya itu memiliki sebuah dasar berpikir yang mungkin mungkin buat orang lain dianggapnya aneh, tapi buat saya justru itu sesuatu yang normal. Saya punya dasar berpikir begini. Kalau dulu saja di zamannya Yesus nggak pakai AC, kenapa kita nuntut AC sekarang? Kalau zaman dulu saja Yesus nggak pakai mikrofon, speaker dan sebagainya, ya kalau misalkan memang panitia atau jemaat yang mengundang sebetulnya punya, tapi sengaja ndak mau pakai, ya itu memang kurang ajar. Ya kan? Iya. Tapi kalau mereka tidak punya, ya apa boleh buat. Iya. Kita nggak perlu nuntut yang bagaimana. Yang penting mereka sudah kita lihat melakukan yang terbaik. Kalau mereka sudah melakukan yang terbaik, kita pun beri yang terbaik. Iya. Saya ingat sekali waktu saya itu diundang ke Ambon untuk melayani di antara para mahasiswa dan anak-anak muda. Karena satu dan lain hal terjadi kekeliruan, kesalahpahaman atau ya masalah teknis lah kira-kira. Iya. Jadi aula tempat saya nanti akan melayani itu terpaksa harus dipindah. Sementara di ruangan baru yang disediakan buat kita itu tidak ada peralatan AC yang memadai. Iya. Sementara para mahasiswa sudah berjubel di tempat itu. Dan saya kebetulan ketika berkhotbah ya bukan tipe ngobrol seperti ini. Saya betul-betul berkhotbah, teriak, suara keras, jalan sana, jalan sini. Sehingga ya karena memang ruangannya sedemikian besar, tempatnya dipenuhi dengan banyak jemaat, AC-nya tidak memadai, tentu saja saya itu bergelimang dengan keringat. Iya. Itu saya bisa ingat. Itu sampai maaf kata semua bagian luar, bagian dalam baju saya itu sudah bisa diperes gitu kira-kira. Nah, memang kebiasaan saya tidak pernah komplain, tidak pernah nuntut ini, nuntut itu. Setelah selesai, saya hanya minta tolong saya diantar ke toilet, saya mau ganti baju. Udah, saya ganti baju, lanjut session yang kedua dan sampai selesai. Iya.
Itu kalau saya tidak salah ada 3 session atau apa gitu ya. Memang setiap session selesai saya sudah basah kuyup itu, sudah bisa diperes-peres itu bajunya. Sampai kemudian ibadah selesai dan kemudian kita diajak untuk agak rileks dikit lah. Menikmati rujak natsepa. Buat saudara yang ada di daerah Ambon sana pasti itu tempat favorit lah. Iya. Nah, saya sudah ganti pakai kaos gitu ya. Udah duduk lagi nunggu rujak dibuat. Ada salah satu dari panitia yang mendekati saya. Lalu kemudian dia bertanya. Saya itu memperhatikan dari tadi pagi katanya. Pak Stephen penuh dengan keringat, suara menjadi parau karena memang sound systemnya kurang memadai. Tapi kok saya tidak mendapati Bapak ada komplain sedikit pun. Dan itu menjadi sebuah apresiasi buat saya ketika dia berkata, saya belajar arti menjadi seorang hamba. Itu menjadi sebuah berkat tersendiri, menyentuh hati saya. Saya nggak kepikir, tapi rupanya ada orang yang melihat hal tersebut. Dan itu di luar tema khotbah ya, Pastor. Itu di luar tema khotbah. Iya. Tapi saya memang terus belajar membangun sebuah sikap hati. Kalau melayani, nggak usah pakai embel-embel, nggak usah pakai apa istilahnya syarat ini dan itu. Jadi setiap kali orang bertanya kepada saya, kalau saya pengen mengundang Pak Stephen, syaratnya apa ya? Saya punya satu syarat, saya bilang. Sediakan orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Cukup. Iya. Tentang saya berangkat ke sana, mau naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, atau jalan kaki. Itu enggak usah jadi urusan. Naik pesawat ekonomi, pesawat bisnis atau apapun, itu udah enggak perlu jadi urusan. Nanti di sana menginapnya bagaimana? Yang penting saya butuh tempat yang bisa saya pakai merebahkan kepala dan istirahat. Cukup. Wong saya bukan tipe orang yang rewel. Kalaupun ya saya ingat sekali waktu itu melayani di satu tempat, itu betul-betul hotel yang ada itu nggak ada AC-nya, adanya cuma kipas angin gitu. Jadi hawa panas itu yang dihembuskan. Yang saya lakukan apa? Ketika saya kepanasan, tengah malam saya mandi. Saya mandi untuk mendinginkan tubuh saya, baru bisa tidur. Dan tidak komplain, Pastor. Buat apa komplain? Mau memang adanya itu mau apa lagi? Iya. Mau komplain gimana? Wong itu di desa. AC masih menjadi sesuatu yang mewah. Sulit untuk cari. Nah kalau saya nuntut itu harus ada. Ya mungkin baru tahun kapan nanti baru bisa ke sana. Itu sikap hati ya, Pastor. Itu yang sikap harus hati terus dijaga. yang harus terus kita jaga. Itu juga yang saya percaya Oral Roberts juga jaga ya, Pastor. Saya yakin, walaupun memang tidak menutup kemungkinan ya. Ada banyak televangelis, orang-orang yang sudah melayani dalam skala-skala tertentu. Iya. Itu biasanya sudah punya keinginan yang lain. Nggak bisa dipungkiri. Oke. Ada. Tapi kita harus terus pastikan sikap hati kita tetap rendah hati dan sadar diri. Saya ini hamba. Iya. Kalau majikan saya suruh saya pergi ke satu tempat di mana di situ tidak ada fasilitas, ya saya harus nurut. Kalau sebetulnya ada fasilitas, tapi orang yang bersangkutan atau pengundang bersangkutan tidak mau memberikan fasilitas itu, ya itu urusannya dia sama Tuhan. Pastor Stephen, mungkin saya mau tanya ini. Maaf, Pastor. Tarif Pastor Stephen berkhotbah minimal berapa, Pastor? Jangan dijawab dulu, Pastor. Kita saksikan informasi berikut ini. Di dalam dunia kekristenan ada beragam jenis gereja, mulai dari gereja suku sampai internasional. Gereja penyembahan sampai kesembuhan. Gereja kecil sampai mega church. Semua berupaya menarik datangnya jemaat, mulai dari memperindah gedung gereja agar terlihat mewah sekelas konser dunia,
merekrut pemain musik dan penyanyi profesional, mengundang artis bahkan komedian. Ada banyak upaya dan dana dicurahkan untuk hal tersebut. Namun sayangnya semua difokuskan hanya untuk menarik datangnya jiwa-jiwa ke dalam ibadah, bukan untuk menghadirkan realitas Tuhan. Lalu bagaimana pola Tuhan atas gerejanya yang seharusnya dibangun di akhir zaman ini? Sebab tanpa gereja terbangun sesuai pola sorga, maka Tuhan tidak berkewajiban untuk mencurahkan kemuliaan. Temukan semua jawabannya di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman yang ditulis oleh hambanya Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Saatnya gereja Tuhan kembali pada tujuan aslinya, yaitu menjadi institusi kerajaan yang membawa pemulihan dan menggenapkan semua rencana Tuhan di muka bumi. Pastor Stephen, Oral Roberts sering diundang pelayanan. Beliau menjadi pendeta tamu di berbagai konferensi besar, Pastor. Skala internasional, terjadi banyak mujizat. Nah, namanya hamba Tuhan, Pastor, pasti kan ada persembahan kasih begitu, Pastor. Dan mungkin di skala tertentu ada yang pasang tarif, Pastor, untuk diundang berkhotbah. Kalau boleh tahu, Pastor, tarif Pastor Stephen sendiri itu berapa, Pastor, untuk bisa mendatangkan Pastor Stephen di satu kota atau satu tempat tertentu? Saya mendapati ketika Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan, itu betul-betul karena memang saya hanya ingin melayani Tuhan. Tidak pernah terpikir tentang uang, tidak pernah terpikir tentang tarif, persembahan kasih, tidak pernah terpikir. Sudah bertahun-tahun saya khotbah pelayanan itu cuma dikasihnya uang transport. Yang pada waktu itu transport saya itu naiknya bus yang hanya kira-kira 2.500 perak. Ya itulah persembahan kasih yang saya terima. Tapi ya saya tidak nuntut, tidak minta. Karena saya belajar dan Tuhan mengajar saya. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara. Itu sebabnya dari tahun ke tahun Tuhan melatih saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari saya ataupun kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk betul-betul terbebas dari ketergantungan terhadap mamon. Karena kalau kita memang ingin bawa perubahan di dunia sekuler, kita memang harus betul-betul merdeka dari ketergantungan terhadap mamon. Loh, tapi kan kita masih menjalani hidup sehari-hari. Bapak juga butuh makan. Makan juga belinya pakai duit, nggak pakai daun. Iya sih. Tapi saya belajar bahwa kebutuhan sehari-hari saya itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi saya tidak mengharapkan kalau misalkan saya pelayanan di satu tempat harus ada tarif sekian dari pengundang baru saya datang. Jauhkanlah kiranya daripadaku. Karena Tuhan melatih saya untuk tidak pernah berinteraksi ataupun membangun keterhubungan dan kebergantungan dengan uang. Kalau misalkan saya diundang di satu tempat, diberikan persembahan kasih oleh panitia atau gereja yang mengundang. Kalau Tuhan suruh saya balikin lagi, ya saya balikin lagi. Dan itu bukan 1-2 kali. Maksudnya bagaimana, Pastor? Pastor Stephen diberi persembahan kasih, Tuhan suruh balikan lagi. Nah, saya balikin lagi. Saya kasih kembali ke pendeta atau gereja yang memberikan persembahan itu. Pasti lumayan sakit lah, Pastor. Atau bagaimana, Pastor, sikap hatinya? Biasa aja sih. Nggak ada yang sakit di sana. Tebal, amplopnya tebal. Tapi Tuhan bilang, itu kamu harus tabur lagi untuk pendeta ini atau untuk gereja yang mengundangmu. Ya sudah, mau tebel kayak apa ya, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bilang sama Pak Pendetanya, Pak terima kasih, ini saya terima. Tapi Tuhan suruh untuk saya menabur ke hidup Bapak atau ke pelayanan gereja ini.
Jadi tolong diterima kembali. Ya Dengan udah begitu saja. Ketika Tuhan membawa saya mulai masuk dalam pelayanan penggembalaan, Tuhan pun dari awal sudah kasih pesan. Nih ya, nanti kamu masuk dalam penggembalaan, kamu jangan ambil uang persembahan di gereja itu yang kamu gembalakan. Jangan ambil uang persepuluhan. Belajar hidup dari aku. Ya sudah, saya belajar untuk tidak ambil sedikit pun. Semua persembahan, semua persepuluhan saya serahkan kepada bendahara untuk dikelola. Dan puji Tuhan, dengan demikian ternyata saya diberikan oleh Tuhan sebuah posisi rohani untuk dengan tegas berbicara kepada banyak para pendeta yang selama sekian waktu lamanya sering uring-uringan dan sering terganggu hidupnya karena persembahan dan persepuluhan jemaat. Saya bisa dengan enteng berkata, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang pelihara. Bahkan saya mendapati di tahun di mana saya mulai menggembalakan jemaat, di tahun itu Tuhan menghentikan saya menjadi seorang kontraktor. wow. Maksudnya apa? Iya. Selama ini saya hidup kontrak sini, kontrak sana, kontraktor. Tuhan memberkati saya dengan sebuah rumah. Betul-betul itu firman Tuhan datang jelas. Kalau aku mau kasih rumah ini buat kamu, kamu mau nggak? Itu offering, tawaran dari Tuhan. Nah kalau misalkan kita mau beli rumah, dan rumah saya cukup bagus nih di daerah Gading Serpong sini, Ciamik itu bagus itu. Kalau mengandalkan persembahan kasih karena khotbah atau persembahan dari jemaat dari gereja lokal, lah ini saya mau khotbah sampai berapa kali? Gak akan kebeli rumah itu. Saya butuh nunggu jemaat berapa banyak jumlahnya, gak akan kebeli rumah itu. Tapi karena suara Tuhan yang datang, saya bisa dapat rumah itu. Tanpa harus mengganggu persembahan jemaat, perpuluhan jemaat, tanpa harus kejar setoran. Pengen khotbah sini, pengen khotbah sana supaya dapat persembahan kasih. Tanganku bersih. Haleluya. Dan saya percaya, siapapun saudara sebagai hamba Tuhan, kalau saudara terus belajar membangun persekutuanmu dengan Tuhan, dan kau belajar memegang janji firman, engkau membangun dasar keyakinanmu. Kalau Tuhan yang panggil hidupmu, Tuhan juga yang pelihara engkau. Kita akan bisa sampaikan firman, kita bisa melayani dengan enteng, tanpa pergumulan, tanpa harus, istilahnya apa? Orang Jawa bilang kemrungsung, apa itu? Gelisah. Karena, waduh, kok jadwal khotbahku tidak banyak, jumlah jemaatku kok sedikit, persembahanku kok sedikit. Karena terlepas dari kita melayani jemaat jumlah besar atau jumlah kecil, kita sama-sama harus hidup oleh firman. Hidup dalam iman. Kita pendeta, mungkin yang lain pengusaha, mereka pun tetap harus hidup dalam firman dan dalam iman. Bukan cuma pendeta yang harus hidup dalam iman. Saya percaya setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan ingin dipakai menjadi alat yang perkasa dalam tangan Tuhan, bawa perubahan di atas muka bumi ini, mereka semua harus melatih diri mereka hidup hanya dari firman dan hidup dalam iman. Tidak boleh ada ketergantungan terhadap mamon sedikit pun juga. Karena selama kita masih punya ketergantungan terhadap mamon, artinya kita tidak akan pernah bisa Tuhan pakai bawa perubahan di luar sana. Karena semua aspek di luar sana selalu punya keterkaitan dengan uang. Nah, kalau kita masih punya ketergantungan terhadap uang, mentok kita. Kita tidak akan punya otoritas yang cukup untuk bawa perubahan. Itulah sikap hati, konsep pikir yang harus kita miliki ya, Pastor. Nah, Pastor, mengenai Oral Roberts ini, Pastor. Dia mendirikan university, Pastor. Apakah memang begini cara Tuhan untuk membangkitkan satu generasi? Karena begini, Pastor, kalau kita melihat para revivalist dan para reformers, selalu ada saja seperti sekolah yang mereka buka dan mereka membina di sana. Apakah ini menjadi satu konsentrasi mereka juga, Pastor, untuk mewariskan iman yang seperti tadi? Atau hanya sekedar agar anak-anak ini dapat gelar saja begitu, Pastor? Saya percaya
seorang revivalist, seorang reformer dipanggil lebih dari sekedar berkhotbah atau buat mujizat. Tapi dipanggil untuk melahirkan satu generasi yang berbeda. Satu generasi yang baru. Yang akan mendisplay, menunjukkan manifestasi dari progresivitas kebenaran yang Tuhan singkapkan dan Tuhan bangun dalam diri si revivalist dan reformer yang ada. Tuhan nggak mau itu berhenti di mereka saja begitu, Yes. Pastor? Seperti Oral Roberts contohnya. Dia membuat Oral Roberts University. Apa tujuannya? Di masa itu, orang selalu mempertentangkan antara iman dengan sains. Nah, dia mendapatkan sebuah pemahaman dari Tuhan. Iman dan sains seharusnya berjalan beriringan. Sama seperti kesembuhan ilahi dan dunia medis. Ini tidak perlu dipertentangkan, harusnya berjalan beriring. Mujizat yang Tuhan lakukan harusnya diteguhkan, disahkan oleh para dokter. Dan para dokter seharusnya mengajarkan kepada masyarakat luas bagaimana cara hidup sehat. Bukan cuma nyuntik orang atau kasih obat. Tapi mengajarkan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara hidup yang akan membuat mereka selalu memiliki vitalitas yang unggul. Di usia berapapun juga. Harusnya begitu. Nah, Oral Roberts membuat sebuah universitas untuk memastikan akan lahir para saintis, para kaum profesional, para dokter, para lawyer, yang bukan hanya takut akan Tuhan, tapi juga penuh Roh Kudus. Karena dia percaya tentang baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Sementara kebanyakan orang Kristen lain tidak percaya baptisan Roh. Ada banyak orang-orang profesional tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, dia menghendaki lahir. Tuhan tanam dalam hidupnya untuk melahirkan satu generasi kaum profesional yang akan cinta Tuhan dan hidup dalam tuntunan Roh. Tuhan juga taruh dalam hati saya. Kenapa Tuhan pengen ada terlahir sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang saya kasih nama Quiver Center Academy, QCA. Tujuannya apa? Supaya lahir satu generasi yang baru, yang takut akan Tuhan, yang hidup memanifestasikan Kristus dari sejak kecil mereka. Sehingga nanti ketika Tuhan berkati kita bikin university, kita akan pastikan ini anak-anak yang sudah dari kecil dibina untuk memanifestasikan Kristus. Ini akan menjadi kaum profesional, yang orang-orang yang punya gelar, punya kapasitas, punya kemampuan untuk berkiprah, bahkan menguasai dunia profesional, tapi dengan memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari. Itu yang saya percaya Tuhan sedang mau lakukan pada hari-hari ini. Itu sebabnya kita sekarang lagi merancang nih. Karena QCA kan cuma di Gading Serpong doang. Sementara ada begitu banyak orang percaya yang membutuhkan pola pendidikan yang akan memanifestasikan prinsip-prinsip firman terbangun dalam hidup mereka dari sejak kecil. Nah, ini kita sekarang lagi menggodok apa yang saya sebut dengan istilah cyber school. Jadi nanti sekolah di dunia maya yang kita akan munculkan ini, muridnya ya bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma dari Gading Serpong, bisa dari Papua, bisa dari Sulawesi, bisa dari Kalimantan, bisa dari Siberia. Bisa dari negara-negara lain. Dimanapun mereka berada, ketika sebagai orang tua, mereka punya kerinduan anak-anaknya dibesarkan dalam prinsip firman, dalam takut akan Tuhan. Ya, mereka akan mengirim anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah ini. Karena bayangkan, ini QCA yang baru beberapa tahun ini saja. Ya, mungkin sekarang sudah masuk tahun yang ke-10 kurang lebih lah. Kita menikmati banyak kesaksian. Bayangin anak-anak kecil, ketika mereka sakit, demam gitu, orang tuanya memberi kesaksian. Wah, Miss, anak saya enggak mau di rumah, maunya tetap sekolah. Karena mereka bilang, saya enggak sakit kok, karena saya dengar Tuhan berfirman. Anak kecil dengar suara Tuhan. Tuhan bilang kalau aku ke sekolah, aku sehat. Jadi mereka ngotot pengen ke sekolah. Dan betul, ketika mereka dibawa orang tuanya ke sekolah,
Anaknya sembuh. Terus ada anak kecil lain lagi yang memberi berbicara kepada orang tuanya. Ini orang tuanya yang bersaksi kepada prinsipal sekolah kita. Miss, saya ditegur oleh anak saya. Woi, kenapa? Karena ketika itu saya lagi di depan kaca, lagi mematut diri. Saya bilang, wah kok saya tambah tua. Tiba-tiba anak saya berkata, Miss, Mami, you cannot say like that. Karena sekolah kita berbahasa Inggris. Jadi anaknya bilang, Mami tidak boleh ngomong begitu. Kepribadian dan jati diri kita, katanya, itu bukan di penampilan, tapi di dalam Kristus. Bayangkan kalau anak-anak kecil ini yang mulai menerima taburan Christ in you is the hope of glory ini, terus bertumbuh semakin besar. Dan mereka terus mengamalkan prinsip kebenaran yang mereka terima di sekolah dalam hidup sehari-hari. Kita sedang melihat lahirnya satu generasi yang akan menjungkir balikkan dunia. Haleluya. Itu harus menjadi fokus juga dari para revivalist dan reformer, melahirkan generasi yang baru, menduplikasi kebenaran yang Tuhan sudah tanam dalam hidupnya, untuk tertanam dalam hidup generasi yang baru ini. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, ini ada kisah terakhir dari Oral Roberts, salah satu kisahnya. Beliau mengadakan satu ibadah di tenda raksasa, 7.000 orang di dalamnya diterpa badai dan semuanya terhempas. Tapi sekali lagi melalui kuasa doa, mereka semua diselamatkan, Pastor. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pastor, mengapa kok identik sekali para revivalis ini dengan kuasa doa? Pastor Stephen boleh menjawab, tapi nanti, Pastor, setelah informasi berikut ini. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Baik, Pastor, mengenai Oral Roberts, sekali lagi kuasa doa termanifestasi dalam kehidupan beliau. 7.000 orang diselamatkan dari badai yang besar, Pastor. Jadi ciri-cirinya ini para revivalis ini selalu memanifestasikan kuasa doa. Betul. Maksudnya begini, Pastor, apakah apa-apa itu harus dijawab dengan doa, Pastor? Termasuk yang seperti ini. Kenapa nggak bagaimana kayak disuruh mengungsi atau apa? Kok harus responnya itu kok selalu doa, apa-apa doa. Apa harus begitu, Pastor? Kita yang dipanggil menjadi seorang revivalist dan seorang reformer, kita ini dipanggil untuk menghadirkan realita Tuhan. Dan tentu saja sebagai gantinya kita memang akan diperhadapkan dengan banyak permasalahan, tantangan zaman, tekanan-tekanan kehidupan yang dialami oleh generasi di zaman itu yang secara manusia tidak bisa diselesaikan. Secara manusia sulit untuk bisa kita tangani. Seperti kisah yang tadi Gideon sempat ceritakan. Ketika terjadi badai besar, 7.000 orang ada di tengah badai. Tapi tidak ada satupun yang menjadi korban. Itu mujizat itu. Artinya apa? Ketika Oral Roberts berdoa, dia menarik datang kedaulatan Tuhan untuk bermanifestasi. Nah, kita sebagai para revivalist dan reformer, kita ini dituntut untuk menarik Tuhan datang masuk dalam kehidupan sehari-hari kita, menghadapi dan berperang buat kita, menghadapi berbagai tantangan yang orang lain tidak bisa atasi. Tapi kita harus atasi. Bukan dengan kekuatan kita tentunya. Makanya kita menaikkan doa. Kita hidup dalam kuasa doa. Karena doa adalah satu-satunya sarana
yang bisa membawa kita menarik Tuhan datang, melakukan intervensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bumi ini sudah Tuhan percayakan buat kita. Kita yang bertanggung jawab di atas muka bumi ini. Tuhan tidak berhak lagi. Sejak Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas segala makhluk ciptaan dan seluruh muka bumi yang ada. Sejak saat itu Tuhan sudah memutus dirinya untuk tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Tapi sebagai akibat dosa, sebagai akibat ketidakakuratan hidup manusia, yang terjadi di atas muka bumi apa? Berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan yang semakin hari semakin berakumulasi sehingga tidak bisa diselesaikan oleh manusia lagi. Kita butuh Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita menarik Tuhan datang, berintervensi, melakukan intervensi di tengah-tengah dunia ini yang mana Tuhan sudah bilang aku tidak berhak lagi. Ya kita sebagai pribadi yang berhak atas muka bumi ini, kita menyerahkan hak itu kembali kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita mengajukan permintaan. Doa itu lebih dari sekedar kita mengharapkan Tuhan menolong kita. Doa adalah sebuah tindakan di mana kita mengembalikan hak dan kuasa atas dunia ini kembali kepada Tuhan. Sehingga dalam kedaulatan kuasanya, Tuhan akan melakukan intervensi ilahi, menanggulangi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai gejolak, berbagai tekanan hidup yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sudah terlalu besar, tidak bisa lagi diatasi oleh manusia, hanya bisa ditangani oleh Tuhan sendiri. Makanya dengan kuasa doa, ada banyak permasalahan besar yang selama ini tidak tertanggulangi, akan terselesaikan begitu saja. Kenapa? Ya karena lewat doa kita menarik kedaulatan Tuhan untuk datang, menarik intervensi Tuhan untuk bermanifestasi. Termasuk gejolak alam kah, Pastor? Termasuk gejolak alam. Saya percaya kalau kita mendapati ada gunung berapi A, ada gunung berapi B, atau diprediksi akan terjadi tsunami A di satu daerah tertentu, akan terjadi tsunami di satu daerah tertentu yang lain. Ketika kita bangkit dalam kuasa doa, kita akan bisa meminimalisir berbagai korban yang seharusnya terjadi ketika bencana itu ada. Kita bisa minimalisir. Bencana itu tapi tetap ada, Pak. Ya bisa jadi tetap ada. Karena banyak bencana yang terjadi sebagai akibat dari konsekuensi dari ketidakakuratan manusia, keserakahan manusia, kekeliruan yang manusia buat. Jadi suka tidak suka, ya pasti akan ada bencana. Tapi kita bisa berdoa, meminta pertolongan, meminta intervensi Tuhan untuk memastikan di tengah bencana sekalipun tidak ada korban yang berarti. Itulah kuasa doa yang memang harusnya dimiliki oleh para revivalist. Baik, Pastor John, bolehkah berdoa untuk pemirsa agar bisa terkoneksi kembali, Pastor, dengan roh doa yang sama yang bahkan dibawa oleh Oral Roberts. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar dan mengikuti program ini. Aku minta sebagaimana Engkau membawa generasi baru orang-orang Israel terhubung dengan ikatan janji yang Engkau buat dengan Abraham lewat seorang hamba Tuhan, yaitu Yosua. Ketika Yosua melakukan penyunatan atas seluruh Israel di Gilgal, Israel generasi baru dihubungkan kembali dengan ikatan janji yang Tuhan buat dengan Abraham. Sehingga sebagai garis keturunan Abraham, Israel siap untuk menduduki kota-kota musuhnya. Aku berdoa untuk setiap orang yang mengikuti program ini sekarang, sekali lagi dibawa terhubung dengan kuasa doa, seperti yang pernah dibawa oleh Elia, seperti yang pernah dibawa oleh Alexander Dowie, sehingga ketika mereka berdoa sesuatu yang ilahi terjadi, bahkan alam memberikan responnya. Elia berdoa,
langit tertutup. Elia berdoa kembali, langit mencurahkan air hujan. Hal yang sama, biarlah otoritas dan kuasa yang sama akan mulai Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Sebagai para revivalist dan reformer. Doa-doa kami akan menggoncang sorga, akan ditaati oleh unsur-unsur alam. Hari ini aku berdoa, biarlah otoritas, kuasa dan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dicurahkan dalam hidupmu sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan mulai hari ini doa-doamu tidak akan pernah menjadi doa kosong. Doa-doamu menggoncangkan sorga dan didengar, diresponi bahkan oleh unsur-unsur alam. Semua kekuatan dan otoritas yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, mengikuti, mentaati setiap doa yang kau naikkan. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik pemirsa, sampai jumpa kembali di dalam frekuensi sorga pada episode berikutnya. Be accurate and stay connected. God bless you.